Roma pasal 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Anak Allah yang berkuasa. Saudara-saudara, ayat 4 ini masih satu narasi dengan ayat 3, artinya menerangkan pribadi yang sama, yaitu tentang anak Allah menurut daging, diperanakan dari keturunan Daud, dari suku Yehuda. Ini merefleksikan harapan dari penantian panjang datangnya Mesias, Sang Juru Selamat, yang dinubuatkan para nabi. Mari kita perhatikan kata penting dari ayat 3 dan 4, yaitu kata menurut daging dan menurut roh. Melihat konstruksi gramatika dari kata itu menerangkan dua hal, yaitu lahir bersifatkan manusia. Untuk menjelaskan ini, Paulus menggunakan istilah tubuh manusia, Roma 2 ayat 28, dan keturunan manusia, 1 Korintus 10 ayat 18. Konsep itu tidak berdiri sendiri, sehingga langsung dipadankan kepada keilahian Yesus Kristus, atau yang sering dimaknai manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya, satu pribadi dua natur. Kekhasan Paulus di dalam mengungkapkan keunikan Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, mari kita mempelajari lebih lanjut dalam ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Frasa ini menyatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti nyata bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Kebangkitan ini adalah bukti dari kekudusannya dan kekuasaan ilahinya. Dengan demikian, ayat ini menolak ajaran adopsionisme yang menyatakan bahwa Yesus dihargai dan ditinggikan oleh Allah karena keteladanan kehidupan ketaatannya. Pengajaran ini menyatakan bahwa ia tidak selalu atau secara ontologis bersifat kealahan, namun menjadi berketuhanan ketika Allah membangkitkannya dari kematian. Tentu ini adalah ajaran yang salah atau sesat. Saudara-saudara, selanjutnya frasa yang digunakan dalam ayat 4 adalah bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Frasa ini sesungguhnya menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa dan Tuhan kita. Kebangkitannya bukan hanya bukti bahwa ia adalah anak Allah, tetapi juga bahwa ia adalah Tuhan yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Firman Tuhan katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan maut. Saudara-saudara, mari bertekun dalam belajar firman Tuhan. Imanmu pasti bertumbuh. HOR Ministry.